Tidak banyak entomologis yang ada di Indonesia. Salah satunya saya itu meneruskan. Tidak banyak orang memasukkan atau namanya ada di sana. Nah, alhamdulillah nama saya ada di sana. Itu di saya mengidentifikasi Argulus japonicus itu dan itu dimasukkan ke dalam museum zoologi. Oceanic Podcast, buka suara, buka wawasan, dengar lebih dalam, pikir lebih luas. Oceanic Podcast. Halo semuanya, welcome to Oceanic Podcast. This is your host, Mercia Maxi. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas tentang parasit yang seringkali dianggap sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Padahal dalam dunia perikanan, keberadaan parasit ini menjadi salah satu tantangan terbesar yang mempengaruhi kesehatan ikan, keberhasilan budidaya, hingga kualitas hasil perikanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, podcast kali ini kita menghadirkan Prof. Dr. Kismiati ARMSI sebagai Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Kita sambut Prof. Kis. Selama bertahun-tahun ini, beliau aktif meneliti berbagai jenis parasit, mulai dari identifikasi spesies hingga strategi pengendalian melalui pendekatan ilmiah. Bersama beliau ini, kita akan mengupas bagaimana parasit dapat mempengaruhi kehidupan ikan, apakah ikan yang terinfeksi aman untuk dikonsumsi, dan mengapa penelitian parasit ini sangat penting bagi ketahanan pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di tambak intensif udang fanami, di mana udang fanami ini adalah salah satu komoditas yang penting dan potensial yang diekspor maupun di pasar domestik. Jawa Timur adalah tolok ukur untuk produksi perikanan di Indonesia. Dalam budidaya udang fanami ini ada beberapa kendala, yang salah satu kendalanya itu adalah tentang penyakit. Patogennya itu ada dari virus, bakteri, jamur maupun parasit. Secara umum setelah parasit ini menginvestasi hostnya atau udang dalam hal ini, biasanya itu akan terjadi infeksi sekunder dari bakteri maupun virus yang mungkin akan menyebabkan mortalitas. Parasit itu tidak menyebabkan mortalitas yang tinggi atau kadang tidak menyebabkan kematian, tapi menjadi pemicu untuk infeksi sekunder dari patogen-patogen yang lain. Antara lain parasitnya adalah yang biasa kita temukan di udang fanami ini dari protozoa, kemudian dari cacing yang di permukaan tubuh, ya juga ada dari beberapa Copepoda. Nah, untuk pencegahan terhadap serangan penyakit ini biasanya dilakukan dengan pengeringan yang memang sudah terbiasa untuk dilakukan sebelum tebar. Kemudian selalu menjaga atau mengontrol kualitas air. Patogen-patogen itu bisa masuk ke dalam tambak itu melalui air. Selain pencegahan melalui kualitas air, bisa melalui pakan. Jadi di pakan itu diberikan misalnya salah satu probiotik supaya ikan itu menjadi lebih kuat. Jadi imunitasnya tinggi sehingga tahan terhadap penyakit-penyakit. Karena di dalam epidemiologi ada segitiga epidemiologi atau trias epidemiologi, yaitu ada patogen atau yang menyebabkan penyakit, kemudian ada lingkungan, dan satu lagi adalah inang atau hostnya. Jadi kalau ketiga ini berjalan secara normal, secara harmoni, itu diharapkan kehidupan udang yang dibudidayakan ini dalam hal ini itu akan menjadi sehat. Baik Prof, mungkin langsung saja masuk pertanyaan pertama ya Prof. Ketika mendengar kata parasit itu banyak orang langsung membayangkan sesuatu yang berbahaya. Sebenarnya apa itu parasit pada ikan dan apakah semua parasit itu merugikan ya Prof? Pertanyaan yang bagus, yang banyak ditanyakan oleh semua orang, dan di sini juga kesempatan saya untuk meluruskan ya. Jadi parasit itu adalah organisme yang terdiri dari protozoa, kemudian cacing, dan arthropoda, atau kalau di ikan itu lebih ke krustase gitu ya. Nah, kalau di buku-buku yang populer itu kan sering organisme apapun yang menempel itu adalah parasit. Nah, sebetulnya tidak. Parasit itu terbatas pada
protozoa, helmin atau cacing dan crustacea saja. Kemudian apakah merugikan? Ya pasti merugikan karena namanya hubungan parasitisme. Ya parasitisme itu satunya dirugikan, satunya diuntungkan gitu. Jadi pasti kalau dibilang merugikan karena dan organisme parasit itu juga selain meskipun merugikan ya, tapi ada apa namanya ya, ada chemistry antara inang, jadi istilahnya rumahnya itu inang dan parasit itu ada chemistry karena tidak semua parasit itu menempel pada organ-organ dengan sembarang gitu ya. Jadi contohnya misalnya pada insang gitu, pada insang ikan itu ada parasit cacing Gyrodactylus dactylogyrus. Nah, Dactylogyrus itu mempunyai kait yang dia itu untuk supaya kuat menempel pada insang karena insang itu kan selalu bergerak. Operculum buka tutup gitu kan, insangnya juga selalu bergerak. Kalau dia tidak punya sesuatu untuk menempelkan dirinya pada insang tentunya akan lepas. Nah, itu salah satu chemistry-nya. Kemudian mungkin yang lain, contoh yang lain, kalau kita misalnya kenapa ada chemistry dari inangnya juga, kenapa kalau kita tertelan, misalnya tertelan biji misalnya, tertelan biji sesuatu, biasanya itu tercerna gitu ya. Kita tertelan, misalnya kita ketawa-ketawa, kemudian ada nyamuk masuk gitu, saking senangnya gitu, itu nyamuk itu tercerna. Tapi kalau kita terkontaminasi dengan misalnya makanan ada telur cacingnya, itu tidak tercerna. Telur cacingnya itu tidak tercerna, berarti kan tubuh kita gitu ya, manusia, ikan juga punya seperti itu. Jadi ini contohnya di manusia. Jadi pencernaan itu tidak punya enzim untuk mencerna telur cacing itu. Jadi ada chemistry antara inang dan parasit. Dan kalau kita belajar parasit secara advance, itu pasti contohnya adalah cacing, karena memang cacing itu adalah parasit yang sejati. Ya, kalau kita kupas banyak contoh-contoh gitu. Nanti kalau misalnya ada kesempatan bisa dijelaskan supaya lebih jelas lagi bahwa oh ini memang ada chemistry antara parasit dan inangnya. Gitu. Oh iya Prof, berarti semua jenis parasit itu merugikan? Pastinya merugikan. Dan ada chemistry antara inang dan juga parasit itu tersebut ya Prof ya. Nah jadi Prof, kalau dalam berbagai penelitian Prof Kis ditemukan berbagai jenis parasit yang menyerang ikan tawar maupun ikan laut ya Prof ya. Nah jenis parasit apa yang paling sering dijumpai nih Prof? Dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan ikan tersebut nih Prof? Beda antara parasit ikan air tawar dan ikan air laut karena prinsipnya dalam pengendalian itu juga supaya tidak menggunakan bahan-bahan kimia supaya aman. Kalau parasit pada ikan air tawar itu ikannya direndam di air garam bersalinitas. Kalau pada ikan-ikan laut ikannya direndam di air tawar. Tapi tentu juga memperhatikan jenis ikannya, dia kuat atau tidak terhadap perubahan lingkungan begitu ya. Jadi tadi apa yang sering ditemukan kalau di air tawar, gantung ikannya juga. Jadi kalau ada, karena tadi saya sampaikan ada chemistry, jadi tidak semua parasit itu menempel di sembarang ikan. Jadi ikan-ikan siprinid misalnya, itu juga parasitnya tertentu. Tidak semua parasit bisa menempel pada ikan siprinid. Memang ada parasit yang dia tidak host spesifik gitu, tapi dia menempel pada semuanya. Nah, pada siprinid karena di ikan air tawar itu ikan konsumsi maupun ikan hias itu ada crustacea ya. Jadi Argulus yang sering ditemukan di lapang. Jadi setiap sudah panen kemudian tebar lagi itu pasti ada lagi. Nah, itu yang di air tawar. Nah, kemudian kalau di air laut itu yang sekarang banyak ditemukan kalau di KJA gitu. Itu adalah cacing trematoda gitu ya, Benedinia. Kemudian ada kalau yang di laut lepas yang bukan di ikan-ikan yang di KJA, bukan budidaya, itu masih sering ditemukan isopoda yang dia khusus parasit pada rongga mulut. Jadi dia makannya lidah. Jadi makan lidah sampai lidah itu habis gitu. Itu yang sering ditemukan gitu.
Misalnya didengar berarti Prof Kis ini udah bukan mengalami, berarti sudah meneliti banyak sekali parasit ya Prof ya. Itu bidang saya terutama di arthropoda ya, arthropoda atau kalau di ikan itu lebih ke krustase gitu. Karena kalau belajar saya S2 saya arthropoda atau entomologi gitu. Jadi entomologi itu belajar tentang arthropoda secara umum, tapi saya menjurus ke kesehatan dan ke kesehatan ikan. Tidak banyak entomologis di Indonesia gitu ya. Salah satu contohnya itu adalah dulu Menteri Kesehatan itu saya lupa namanya, Menteri Kesehatan Pak Adiatma kayaknya, itu adalah entomologis. Kemudian mantan Rektor UNER, Prof Sudarto, itu juga entomologis. Jadi tidak banyak entomologis yang ada di Indonesia. Salah satunya saya itu meneruskan, ya saya tertarik ke situ dan belajarnya arthropoda. Memang arthropoda itu kalau filosofinya, kalau semua makhluk hidup di alam semesta ini punah, yang ada hanya arthropoda. Arthropoda itu menempati semua habitat yang ada di alam semesta ini. Kita lihat ada di air ya, di air ada air tawar, air laut, kemudian di lumpur, di pasir, di debu, bahkan di karpet-karpet itu juga ada arthropoda. Dan semua tempat, kalau burung mungkin dia terbang saja di udara, tapi kalau arthropoda yang memang terbang seperti kupu-kupu, seperti capung itu kan memang dia terbang, bahkan dia kopulasi saja sambil terbang ya bisa gitu. Itu hanya ada di arthropoda. Berarti itu merupakan salah satu penelitiannya Prof Kis yang sehingga Prof Kis itu bisa mikir wah kalau misalnya arthropoda ini satu-satunya parasit yang luar biasa gitu ya Prof ya, bisa menyerang dari udara, dari manapun gitu bisa ya. Jadi Prof, sangat luar biasa sebetulnya arthropoda ini, apalagi kalau di parasit sebagian besar yang jadi parasit itu adalah yang betina. Oh betina. Ya, kecuali beberapa gitu. Nah, itu masih jadi pertanyaan saya sampai sekarang belum menemukan jawabannya. Kenapa kan semua yang diciptakan Allah itu pasti bermanfaat gitu ya. Hanya saja kita saja yang belum tahu manfaatnya. Nah, salah satunya adalah arthropoda ini yang jantan itu sering hanya dia tuh hidup sampai dia kopulasi, sampai kawin lah gitu. Setelah itu apalagi yang betina parasit, betinanya meneruskan perjalanan daur hidupnya, yang jantan ini mati. Itu tidak hanya pada parasit ya, arthropoda secara umum juga. Kalau kita lihat kupu-kupu yang datang ke rumah itu, kalau orang Jawa biasanya bilang mau ada tamu gitu kan. Bener, Padahal itu adalah kupu-kupu jantan setelah kopulasi yang mau mati. Gitu. Jadi dia sudah tidak fokus ya untuk terbang kemana, akhirnya bisa mungkin masuk ke rumah, mungkin masuk ke ruangan-ruangan gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Prof, ada yang bilang hampir semua ikan di alam itu pernah menjadi rumah bagi parasit. Mitos atau fakta sih Prof, dan kenapa hal itu tuh bisa terjadi Prof? Sebetulnya kalau hampir semua itu mitos ya, mitos ya. Karena kejadian penyakit atau kejadian parasit itu tidak tiba-tiba ada gitu. Jadi ada hubungan. Jadi ada namanya teorinya itu adalah trias epidemiologi. Ya, epidemiologi itu ilmu penyebaran penyakit gitu. Jadi ada trias epidemiologi yang terdiri dari inang, kemudian patogen dan lingkungan. Jadi ini di alam inang, patogen dan lingkungan itu berjalan dengan harmonis. Kalau ini harmonis, tentu tidak ada penyakit. Nah, kalau salah satu faktor ini tidak seimbang, misalnya inangnya ini dia imunnya menurun, gitu. Sementara di situ ada patogen, salah satu patogennya adalah parasit itu, dia akan mudah menyerang karena inangnya itu sedang menurun imunitasnya, sehingga terjadilah penyakit. Selain itu juga lingkungan akan mendukung. Lingkungan ini mendukung berkembangnya parasit atau patogen atau tidak. Jadi sebetulnya kalau kita ingin semua baik-baik saja, itu adalah menjaga ketiga faktor ini. Faktor inang, faktor patogen, dan faktor lingkungan. Oh iya Prof, jadi selama puluhan tahun nih Prof Kis menjadi peneliti, pernah nggak sih Prof dengar mitos tentang parasit atau penyakit ikan yang paling sering? Padahal sebenarnya itu keliru Prof. Ya, itu adalah kutu ya. Oh, kutu. Orang kalau bilang parasit itu pasti bayangannya tuh membayangkan kutu.
Nah kalau di air, kita di air dulu aja karena kita di perikanan. Benar, Prof. Ada kutu air. Benar. Kutu air yang dimaksud yang mana nih? Gitu kan. Kutu air pakan alami kita sering menyebutkan itu juga kutu air. Iya. Kemudian ada kutu air lagi yang penyakit. Orang kalau kakinya apa ya di sela-sela itu ada lukanya, Oh, itu iya. sering itu Kutu air juga. Padahal kan itu bukan gitu ya. Kemudian kutu ikan gitu. Kutu ikan saya pernah ke suatu balai gitu, baru survei di sini ada parasit nggak Pak gitu. Ada Bu, banyak kutu gitu. Ternyata setelah saya datang jauh-jauh itu di luar Jawa, ternyata di situ bukan kutu, itu adalah cacing. Ya, jadi mereka itu di lapang orang itu menamakan sesuatu yang menempel pada ikan itu adalah kutu gitu ya, padahal bukan kutu. Kutu itu dari ordo Thiraptera. Kalau parasit kan macam-macam, ada yang dari Branchiura ya ada, jadi macam-macam. Begitu juga di secara awam, orang awam kan semua kutu, semua dibilang kutu. Ada kutu busuk, padahal itu bukan kutu juga, ya itu Hemiptera, bukan Thiraptera. Ada kutu apa lagi? Kutu buku. Nah, kutu buku itu adalah kumbang, bukan kutu ya. Jadi semua dibilang kutu. Jadi kutu itu kayak seperti kambing hitam gitu. Padahal kan bukan kutu. Itu yang sebetulnya harus diluruskan. Jadi makanya kalau ada kutu gitu, saya akan meluruskan bukan kutu. Kalau sudah belajar parasitologi ya menamakannya tidak kutu ya. Yang kutu ya kutu, memang kutu ada ya. Kutu anjing, kutu, dan kutu ini memang parasit yang host spesifik. Jadi setiap spesies itu ada kutunya tersendiri. Ya, kucing ada kutunya tersendiri, anjing ada, unggas ada, reptil ada, gajah itu ada. Ya, pernah lihat kutunya gajah? Nah, itu kutu gajah itu juga punya proboscisnya tuh panjang seperti telale gitu. Jadi kutu itu host spesifik. Makanya orang kalau parasit apa yang menempel biasanya kutu, padahal itu bukan. Ya, secara ilmu pengetahuan itu bukan kutu. Gitu. Oh iya Prof. Nah ini nih Prof, seringkali itu kan orang tuh mengingat ilmuwan tuh dari penemuannya. Kalau 30 atau 50 tahun ke depan nih Prof, mahasiswa itu membaca nama Prof Kis di buku. Nah apa yang paling ingin Prof Kis wariskan kepada dunia ilmu perikanan di Indonesia ini Prof? Ya karena bidang ilmu saya parasit, Bener, jadi Prof. pastinya terkait parasit gitu ya. Nah kalau belajar parasit, tidak banyak orang belajar parasit karena sering parasit itu tidak mematikan gitu. Tapi dampaknya ada, kalau ada parasit kemudian ada luka, ada infeksi sekunder dari bakteri maupun virus, itu yang berbahaya. Nah sebetulnya yang sekarang banyak dari hasil tesis, skripsi dan lain-lain itu selalu agak begini ya, agak mengesampingkan spesies gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau belajar awalnya adalah identifikasi. Saya itu saya dulu juga gini, perikanan itu kan ilmu aplikasi. Jadi kan nggak perlulah belajar identifikasi. Itu orang-orang sains saja, misalnya orang FST yang biologi. Tapi setelah saya belajar di Hiroshima itu sensei saya itu mengatakan itu tantangan saya ya waktu itu. Saya pernah ke Jakarta gitu. Yang dimaksud itu ada KKP waktu itu. Karena dia itu juga ahli Kopepoda. Waktu itu dia lihat ada semacam poster gitu di KKP. Di sini ada, di Indonesia itu ada Kopepoda yang menyerang itu ini. Terus sensei ini tanya, namanya Nagasawa ya itu. Nah, namanya sudah internasional lah. Kemudian dia tanya, siapa nih yang mengidentifikasi? Nah, orang-orang KKP itu pada lari, nggak ada yang bertanggung jawab gitu, karena mungkin dia mau tanya, ini tuh identifikasi ini emang betul ada ini apa tidak di sini gitu kan? Nah, saya begitu juga waktu saya datang ke Hiroshima pertama kali dijemput itu, langsung tanya, disertasimu tentang apa, penelitianmu tentang apa? Waktu itu saya bilang tentang Arbulus. Kamu sampai spesies, iya. Kamu menentukan spesies itu dari mana? Ya dari buku-buku ini, karena saya identifikasi secara morfologi gitu ya. Kalau sekarang kan berkembangnya identifikasi secara molekuler gitu. Nah kemudian referensimu apa untuk menentukan itu ada spesies itu gitu. Untung saya berbekal
ya alhamdulillah promotor saya juga alumni Jepang, jadi orangnya itu detail gitu kan. Nah, saya sudah mempersiapkan itu, saya menyampaikan gini-gini. Nah, harusnya itu memang ilmuwan seperti itu. Nah, begitu dia tahu saya itu bisa menjelaskan dengan detail ya, secara ilmiah gitu, ilmu pengetahuan, dia itu memberikan semua referensi, semua buku-bukunya di ruangannya, di perpustakaan pribadinya itu, kamu boleh ngopi semaumu gitu ya. Jadi memang, nah kemudian saya berpikir berarti orang itu kalau mau belajar, terutama belajar parasit, pertama harus identifikasi. Meskipun identifikasi secara morfologi, tidak harus molekuler dulu, karena setiap spesies itu punya spesifikasi tentang banyak hal. Jadi misalnya saya belajar Argulus itu spesifiknya apa? Kenapa saya Argulus japonicus gitu ya? Kenapa di sini ada japonicus? Karena kan perdagangan ikan itu kan sekarang distribusinya mudah lah ya. Jadi ikan koi yang dari Jepang, dari Cina. Nah itu salah satu japonicus itu kan dari Jepang. Nah, parasitnya, sehingga parasitnya itu ikut. Nah, kenapa di sini tuh ada itu? Nah, begitu ini Argulus japonicus itu dibanding yang lain-lain bedanya. Dia itu tidak mau menempel. Dia kalau mau bertelur kan pindah, meninggalkan inang. Begitu setelah dia bertelur kan mau kembali ke inang karena dia parasit obligat. Kalau tidak jadi parasit dia akan mati, meskipun tidak langsung ya. Seminggu gitu dia nggak ketemu inangnya dia akan mati. Nah, dia tidak mau menempel pada bekas tempelan Argulus yang lain. Nah, itu kan spesifik. Nah, makanya kita harus belajar identifikasi spesies dulu supaya spesies ini tuh spesifiknya ini. Ya, itu mungkin yang spesies lain juga akan beda. Mempelajari tentang parasit secara sedikit ya Prof ya, udah dijelaskan juga penelitian Prof seperti apa, setelah itu apa parasit yang benar-benar luar biasa. Mungkin nih Prof, untuk menutup podcast kita kali ini Prof, ada nggak Prof kayak satu nasihat yang diberikan kepada mahasiswa FPK UNER nih Prof? Harapannya semoga mereka itu ingat selama menjalani dunia perkuliahan ini Prof. Untuk nasihat untuk semuanya ya? Untuk semuanya Prof, jadi, boleh. untuk semuanya ya saya rasa tidak hanya mahasiswa baru saja, mahasiswa lama juga boleh menerapkan ini. Kalau untuk saya sih ikuti semua prosesnya. Jadi proses mulai masuk ya dengan aturan-aturannya, ikuti semua prosesnya, kemudian adaptasi dinamika yang ada. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan dinamika yang ada. Misalnya ada pergantian kurikulum tiba-tiba nih. Nah, itu kan juga mahasiswa kan juga harus beradaptasi dengan itu ya. Misalnya ada MPKM yang dulu nggak ada waktu awal-awal itu. Jadi setelah mengikuti prosesnya dengan baik, kita beradaptasi dengan dinamika yang ada, dan insya Allah ke depannya kita akan menikmati hasilnya. Ya, berarti kita memang harus adaptasi ya Prof ya. Apapun semua yang baru, MPKM ataupun kurikulum baru, kita tetap harus beradaptasi. Ya, supaya survive kita harus beradaptasi. Baik. Nah, tadi itu Prof sempat menyinggung kalau misalnya jarang peminat di dunia entomologis nih Prof. Nah, kalau boleh tahu entomologis itu seperti apa Prof? Kenapa dunia entomologis ini sepi peminatnya? Dan mungkin potensi apa yang bisa kita dapatkan kalau misalnya kita meneliti lebih jauh tentang entomologis ini, Prof? Oke, jadi entomologi secara umum ya, Iya, Prof. itu adalah entomologi itulah ilmu tentang serangga. Nah, ahlinya itu disebut entomologis. Memang di Indonesia tidak banyak. Prodi entomologis juga tidak banyak gitu. Ada entomologi, kalau di IPB itu ada entomologi secara umum di tanaman, jadi hama-hama tanaman. Kalau di FKH IPB itu ada entomologi kesehatan. Nah, kita bukanya prodi itu juga 2 tahun sekali, tidak tiap tahun begitu ya. Dan kita lulus dari sana biasanya jadi entomologis. Kita harus belajar entomologis itu, meskipun saya fokusnya ke ikan, krustase itu kan termasuk arthropoda, jadi ento juga ke ikan, tapi harus belajar semua serangga yang ada di alam ini gitu ya. Jadi setiap semester itu harus mengumpulkan serangga dan harus mengidentifikasi. Nah, kalau misalnya supaya tertarik, karena kan memang tidak banyak gitu. Kami punya semacam asosiasi entomologi yang setiap 2 tahun sekali mengadakan seminar. Nah, itu kalau yang orang-orang biologi biasanya yang tertarik ke sana. Nah, kemudian kalau kita ingin mahasiswa banyak yang
berminat ke sana ya mengikuti itu ya, mengikuti seminar-seminar, kemudian mungkin di perikanan juga kalau mengadakan seminar yang terkait penyakit. Nah, situ kan pasti salah satunya ada parasit, kemudian ada entonya ya, ada arthropodanya, karena sebetulnya arthropoda ini secara umum untuk kesehatan manusia juga itu adalah vektor, banyak yang menjadi vektor. Vektor itu penyebar penyakit, penyebar parasit. Jadi sering kalau serangga itu bukan menyebabkan penyakit, tapi dia membawa penyakit ya. Jadi banyak seperti malaria. Mungkin kalau Indonesia sekarang sudah nggak terlalu tinggi malarianya, malaria itu nyamuk. Di sini nyamuk itu banyak sekali gitu. Jadi, nah itu ahli nyamuk juga tidak banyak gitu ya. Kalau mau pusat penelitian nyamuk itu ada di Salatiga gitu. Nah, kemudian di Bogor itu ada museum zoologi yang itu menampung serangga-serangga yang ada di dunia, tapi terutama yang di Indonesia. Dan saya pernah tidak banyak orang memasukkan atau namanya ada di sana. Nah, alhamdulillah nama saya ada di sana itu di saya mengidentifikasi Argulus japonicus itu dan itu dimasukkan ke dalam museum zoologi. Jadi pengidentifikasi mungkin saya orang pertama gitu yang mengidentifikasi. Saya harapkan banyak mahasiswa penerus ini yang akan mengidentifikasi karena banyak parasit yang belum teridentifikasi sampai spesies. Wah, berarti di museum ada namanya Prof Kis. Ada. Wah, alhamdulillah. Nah, jadi mahasiswa perikanan jangan sampai kalah nih sama Prof Kis karena nama Prof Kis sudah ada di museum. Jadi selanjutnya harus nama kalian yang harus ada di museum tersebut ya Prof ya. Wah, menarik banget ya pembahasan podcast kali ini. Terima kasih juga untuk Prof Kis telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Oceanic Podcast. Nah, buat kalian jangan lupa nantikan keseruan kami Oceanic Podcast, Listen Deeper, Think Wider. Sampai jumpa. Terima kasih. Oceanic Podcast. Listen deeper, think wider.